Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini, kalian akan menyaksikan dan akan mendengarkan video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan akan mengubah paradigma Anda. Jadi tonton sampai selesai, Bapak Yahweh memberkati. Selamat menyaksikan. Untuk dapat memahaminya, kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar dengan sudut pandang Yeshua HaMashiach. Karena dengannya kita akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Di luarnya miskin. Kita memahami paling tidak ada 22 huruf Ibrani, basicnya ya. Juga ada sofitnya, ekstra. Dan juga setiap huruf ada piktografnya, ya, gambar, huruf bergambar, dan juga angka gematrianya. Dan setiap satu paket ini menjadi satu hal ini menjadi satu kesatuan yang luar biasa, yang ajaib, yang akan memberkati kita semua. Kemudian kita melihat prinsip prophecy is a pattern. Ini penting sekali. Sering saya berikan supaya saudara betul-betul paham, karena kita hidup di dalam masa-masa prophecy, profetik daripada kitab suci. Pola satuan waktu Bapak Yahweh adalah angka 7, sayin, huruf sayin, dan timer daripada Bapak Yahweh adalah Israel. Kita harus ingat, di tangan saudara dan saya ada ayat-ayat yang terserak, yang kalau kita gabungkan kita bisa melihat keindahan yang luar biasa. Sejak masa penciptaan Syamayim, penciptaan sorga, Syamayim, sampai Yerusalem yang baru, itu sudah ada. Tinggal kita minta pimpinan Roh Yahweh Elohim dengan ketepatannya, sehingga kita bisa melihat rencananya yang sempurna, luar biasa. Baik, kita akan masuk di dalam kedahsyatan Sukot. Ayat mengenai Sukot itu ada di dalam Imamat 23, ayat 33 sampai 40. Silakan Brother Enoch untuk membaca. Terima kasih. Imamat 23 ayat 33. Berfirmanlah Yahweh kepada Moshe. 34. Berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan, pada hari ke-15, bulan ke-7, itulah hari raya pondok daun bagi Yahweh 7 hari lamanya. 35. Pada hari pertama adalah pertemuan kudus. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. 36. 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan persembahan api-apian kepada Yahweh. Pada hari ke-8 harus menjadi pertemuan kudus bagimu, dan kamu harus mempersembahkan persembahan api-apian bagi Yahweh. Itulah suatu perayaan perkumpulan, kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. 37. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Yahweh, yang harus kamu umumkan. Pertemuan kudus untuk membawa persembahan api-apian bagi Yahweh, persembahan bakaran dan kurban sajian, suatu persembahan curahan setiap hal pada harinya. 38. Di luar dari sabat-sabat Yahweh, dan di luar dari pemberian-pemberianmu, dan di luar dari segala nazarmu, serta di luar dari segala persembahan sukarelamu yang hendak kamu berikan kepada Yahweh. 39. Demikian pula pada hari ke-15, dalam bulan ke-7, ketika kamu mengumpulkan hasil ladangmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Yahweh 7 hari lamanya. Pada hari pertama adalah sabat perhentian, dan pada hari ke-8 adalah sabat perhentian juga. 40. Dan pada hari pertama kamu harus mengambil bagimu buah pohon-pohon yang elok, pelepah pohon-pohon palem, ranting pohon-pohon yang rimbun, dan ilalang dari aliran-aliran sungai, dan kamu harus bersuka cita di hadapan Yahweh Elohimmu 7 hari lamanya. 41. Haruslah kamu merayakannya bagi Yahweh 7 hari lamanya dalam 1 tahun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagimu turun-temurun. Dalam bulan ke-7 haruslah kamu merayakannya. 42. Kamu harus tinggal di dalam pondok-pondok daun selama 7 hari. Semua orang Israel asli harus tinggal di dalam pondok-pondok daun
43, agar seluruh keturunanmu mengetahui bahwa aku telah memerintahkan Bani Israel untuk tinggal di pondok-pondok daun ketika aku membawa mereka keluar dari tanah Misraim Mesir. Akulah Yahweh Elohimmu. Iya, terima kasih. Jadi itulah ketetapan daripada 7 hari raya yang ada di dalam Imamat 23. Tapi kita akan fokus untuk perayaan Pondok Daun. Ya, dan Pondok Daun ini adalah perayaan yang ke-7. Nah, kita tahu bahwa ada 7 hari raya. Ya, ini secara singkat saja supaya saudara dapat memahami. Ini perayaan yang ada di dalam Imamat 23. Pesah yang pertama, yang kedua adalah roti tak beragi, yang ketiga adalah buah sulung, keempat adalah Pentakos atau Shavuot, yang kelima adalah Trumpets atau Rosh Hashanah, Yom Teruah, yang keenam adalah Yom Kippur, ya pendamaian, dan yang ketujuh yaitu Pondok Daun. Kita ada yang di ketujuh hari ini. Jadi hari ini adalah 15 Tisri. Saya di sini 15 Tisri, saudara juga 15 Tisri. Ya, saudara belum jadi 16 Tisri karena belum matahari terbenam. Ya. Jadi kita sama-sama 15 Tisri. Inilah posisi kita. Nah, 7 hari raya ini penggenapannya ada di Yeshua HaMashiach. Semuanya. Ya, semuanya lengkap ada di dalam Yeshua HaMashiach. Jadi Mesias itu tidak punya kalender kalau tidak di 7 hari raya. Kalau kalendernya di tempat lain, atau di tanggal-tanggal atau bulan lain, itu pasti bukan Mesias. Ya. Jadi salah alamat. Mesias yang betul, yang yang bukan yang dikirim ya, di mana Bapa Yahweh sendiri yang turun di dalam rupa manusia, ya, itulah yang akan menggenapi daripada 7 hari raya ini. Ya, jadi penggenapannya ada di dalam Yeshua. Di luar itu berarti salah alamat. Ya, keliru. Salah alamat berarti jangan pernah mengharapkan masuk ke Syamayim yang benar, saudara. Ya, jadi itu bahayanya di situ. Nah, Sukot, ya, 15 Tisri, di titik inilah Yeshua dilahirkan. Ya, di titik inilah Yeshua dilahirkan. Ada beberapa hal yang bisa kita gali, ya, yaitu di dalam peristiwa Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Kita akan baca terlebih dahulu, nanti kita akan bahas secara cepat, dan kita akan melihat keindahan daripada Sukot yang lainnya juga. Silakan Brother Reno. Lukas 2 ayat 1. Dan terjadilah pada masa itu sebuah keputusan keluar dari Kaisar Agustus agar seluruh penduduk didaftarkan. 2. Pendaftaran yang pertama ini terjadi ketika Kirenius memerintah atas Syria. 3. Dan semua orang pergi masing-masing ke kotanya sendiri untuk didaftarkan. 4. Dan Yusuf pun naik dari Galilea, dari kota Nazaret ke Yudea, ke kota Daud yang disebut Bethlehem, karena dia berasal dari keluarga dan garis keturunan Daud. 5. Untuk mendaftarkan diri bersama Miriam, wanita yang telah dipertunangkan dengannya, yang sedang mengandung. Dan terjadilah ketika mereka berada di sana, waktu untuk ia bersalin telah digenapi. 7. Dan dia melahirkan anaknya laki-laki yang sulung, dan dia membungkusnya dengan lampin dan membaringkannya di dalam palungan, sebab tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. 8. Dan di wilayah yang sama, para gembala sedang tinggal di padang dan melakukan jaga malam atas kawanan ternak mereka. 9. Dan tampaklah seorang malaikat Yahweh tiba-tiba berdiri di dekat mereka, dan kemuliaan Yahweh menyinari mereka, dan mereka dicekam ketakutan yang luar biasa. 10. Dan malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, karena lihatlah, aku memberitakan kabar baik kepadamu, suatu sukacita besar yang akan terjadi bagi segala bangsa." 11. Karena pada hari ini telah dilahirkan bagimu seorang juru selamat, yaitu HaMashiach, Yahweh Tuhan di kota Daud. 12. Dan inilah tandanya bagimu, engkau akan menemui seorang bayi yang dibungkus dengan lampin terbaring dalam palungan.
13. Dan tiba-tiba ada bersama malaikat itu sekumpulan bala tentara Syamaim sambil memuji Elohim dan berkata, 14. Kemuliaan bagi Elohim di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan. 15. Dan terjadilah ketika para malaikat itu pergi dari mereka ke Syamaim dan orang-orang itu yaitu para gembala berkata seorang terhadap yang lain, sesungguhnya kita harus melintas sampai ke Bethlehem dan melihat kejadian yang telah terjadi ini, yang telah Yahweh beritahukan kepada kita. 16. Dan dengan bergegas, mereka pergi dan mendapati baik Miriam dan Yusuf maupun bayi itu yang sedang terbaring dalam palungan. 17. Dan setelah melihat, mereka memberitakan perkataan yang telah dikatakan kepada mereka mengenai bayi itu. 18. Dan semua orang yang mendengarnya heran akan apa yang dikatakan oleh para gembala itu kepada mereka. 19. Namun Miriam menyimpan semua kejadian ini sambil merenungkan dalam hatinya. 20. Dan para gembala itu pulang sambil memuliakan dan memuji Elohim atas segala sesuatu yang telah mereka dengar dan lihat sebagaimana telah dikatakan kepada mereka. Haleluya, terima kasih. Ya, jadi inilah ayat-ayat di mana peristiwa saat kelahiran Yeshua itu terjadi. Kalau sudah melihat, Kaisar Agustus itu menggunakan waktu Sukkot untuk melakukan sensus. Ya. Dan saat itu Yosef mereka berserta Miriam ya, itu pergi ke Bethlehem. Ya, ke Bethlehem karena Yosef berasal dari keluarga Daud yang ada dari daerah situ. Dari sini kita bisa tahu bahwa sebetulnya mereka juga menyimpan apa itu namanya ya? Records. Ini ceritanya seperti ini, saudara. Seperti kalau saudara punya kartu keluarga. Di Amerika sih nggak ada ya. Kalau di Indonesia ada ya, KK itu ya. Betul nggak? Iya, betul. Ada kartu, apa itu namanya? Kartu keluarga, betul ya? Kartu keluarga, Pak. Kartu keluarga yang lebar itu ya. Ya itu di situ. Kalau di Amerika nggak ada. Kalau di Indonesia itu ada di situ. Dan juga mereka juga merecord ini anaknya siapa, menikah dengan siapa, kawin, apa itu namanya? Family tree. Ya. Dan dengan menggunakan sensus, ya, maka mereka dapat mengetahui jumlah penduduk di sana dan banyak hal yang bisa mereka lakukan. Sensus juga dilakukan hari-hari ini. Nah, Kaisar Agustus menggunakan kesempatan ini karena apa? Karena dia tahu ya bahwa setiap tahun ada 3 kali ya, ada 3 kali orang-orang Israel itu harus kembali ke daerahnya, ke Yerusalem, ya, ke Yerusalem. Nah, ini dipakai kesempatan itu. Ya, dipakai kesempatan itu oleh Kaisar Agustus ya sebagai satu momen di mana diadakannya sensus itu untuk mempermudah daripada dia menggunakan pasukannya menjelajah daerah yang begitu luas. Ya, daripada Kaisar Agustus mempersiapkan armada yang begitu besar untuk sensus, lebih baik ya biarkan mereka datang sendiri ke kotanya masing-masing. Ya, dan ini dipakai kesempatan itu terutama saat perayaan ya yang Kaisar Agustus tahu di mana orang Israel setiap laki-laki itu harus ke Yerusalem. Nah, itu disensuslah saat itu. Ya. Nah, itu ayatnya di mana? Ya, ayatnya ada di dalam Ulangan 16 ayat 16. Silakan Brother. Ulangan 16 ayat 16. 3 kali dalam setahun, setiap laki-laki di antaramu harus menghadap Yahweh Elohimmu di tempat yang akan dipilihnya, yaitu 1. Pada hari raya roti tidak beragi, 2. Pada hari raya 7 minggu, dan 3. Pada hari raya pondok daun Sukot. Namun, dia tidak boleh menghadap Yahweh dengan tangan hampa. Iya, terima kasih. Jadi momen ini dipakai
ya, dan dipakainya pada saat perayaan Pondok Daun atau Sukot. Dan kemudian kita akan melihat apa yang terjadi pada saat Sukot, yaitu ayat 7 dan 8 saya berikan warna merah. Kita akan melihat pembahasannya, yaitu mengenai di mana Yesua dibaringkan di palungan, kemudian tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan, dan juga para gembala sedang tinggal di padang dan melakukan jaga malam. Ya, kita lihat yang pertama yaitu para gembala yang sedang ada di padang. Kalau kita bisa melihat bahwa tanggal 15 Tisri hari ini, buat saudara yang tinggal di Indonesia nggak terasa. Karena saudara hanya 2 musim. Musim kemarau dan musim hujan, cuman itu saja. Tapi buat kita yang tinggal di 4 musim, itu terasa. Ya, hari ini adalah musim gugur. Ya, autumn atau musim gugur. Dan ini terjadinya akhir September atau awal Oktober. Dari sini kita bisa lihat bahwa Yeshua HaMasyiah tidak pernah dilahirkan pada musim dingin. Ya, jadi dilahirkan pada saat peristiwa Sukot dan terjadinya musim gugur. Kalau di musim gugur, maka para gembala menggembalakan dombanya di luar. Kalau musim dingin, tidak. Mungkin saudara pernah tersirat dalam pikiran saudara. Loh, sekarang musim dingin di Bethlehem, tanggal Desember gitu juga nggak ada salju itu. Orang yang banyak, saya harus kasih tahu. Sekarang tidak bisa dibandingkan dengan 2000 tahun yang lalu. Ini terjadi perubahan penggeseran iklim. Ya, hidup kita sekarang di 2024 itu dipengaruhi sebelumnya dengan revolusi industri. Siapa yang pernah dengar mengenai revolusi industri? Pernah tahu? Itu dimulai ya 1900-an, dan kemudian pada saat itu belum ada yang namanya regulasi untuk masalah karbon dioksida, karbon monoksida. Ya. Dan hari ini mereka melakukan dengan ketat karena mereka tahu kalau tidak polusi. Dan ini mengubah iklim, ya. Jadi sekarang lebih panas. Kalau dulu nggak ada yang namanya pabrik, 2000 tahun yang lalu mana ada pabrik, nggak ada pabrik. Kemudian nggak ada yang namanya kendaraan bermotor, ya kan? Di sini sekarang sudah di mana-mana, dan polusinya sudah bisa melihat sendiri. Jadi pada saat winter, pada saat musim dingin 2000 tahun yang lalu berbeda dengan winter pada tahun kita sekarang ini. Kalau saudara punya mobil, saya nggak tahu di Indonesia. Kalau di Amerika itu ada namanya smoke check. Di Indonesia ada nggak smoke check? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya. Di sini ada smoke check. Brother Daniel tahu itu smoke check. Betul ya, Brother Daniel? DEQ, Betul ya? DEQ. Iya kan? Smoke Ya, check ya. itu mobilnya dites, saudara. Mhm. Catalytic converternya bagus apa tidak? Kalau nggak bagus, suruh ganti catalytic converter. Yang tahu montir pasti tahu apa itu catalytic converter. Itu untuk menyerap CO, ya, karbon monoksida, ya, sehingga tidak terjadi polusi yang terlalu berlebihan. Ya, polusi tingkat di kota-kota besar yang mungkin di Jakarta atau Surabaya, saya yakin lebih tinggi polusinya daripada di Los Angeles. Karena mungkin loh ya, mungkin. Karena di sini betul-betul strict sekali, saudara. Kalau nggak lulus, ya smoke check-nya, mobil itu nggak boleh jalan, saudara. Nggak boleh jalan. Tidak diizinin, tidak diberikan perpanjangan, plat nomor, License ya. license, ya nggak boleh jalan. Ya, nggak boleh jalan. Ya, jadi sangat penting sekali untuk memperhatikan lingkungan. Ya, apalagi di beberapa daerah mereka betul-betul strict sekali. Ya, saya nggak tahu di Indonesia polusinya, wah, ya saya harapkan
masih lebih mending daripada New Delhi, begitu aja. Ya, New Delhi kan lebih parah kelihatannya. Ya, jadi itulah yang merupakan membuat perubahan. Ya, winter antara tahun kita sekarang dengan 2000 tahun yang lalu. Ya, dengan 2000 tahun. Oh ya, betul-betul. Ini Sister Ice ngasih ini nih, ngasih input. Uji emisi. Mobil saudara diuji emisi nggak? Itu dia. Kalau di Indonesia Ada Pak Roy, ada. Bahkan ada 6 bulan sekali itu bisa diuji emisi gas buang biasanya. iya, gas buang emisi. Iya, uji emisi. Tetap. Ya, terima kasih. Kalau ada ya bagus. Ya. Itu smoke check kalau di Amerika. Ya. Kemudian yang kedua adalah tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Mengapa tidak ada tempat bagi mereka, bagi Yosef dan Miriam? Sudah penuh Ya, penginapan. karena saat itu adalah perayaan Sukot. Jadi saat itu penuh sekali, ya. Manusianya berjubel-jubel, saudara, berjubel-jubel. Ya, jadi mereka tidak mendapatkan tempat penginapan, ya. Jadi apa yang mereka dapatkan, ya mereka mendapatkan satu tempat, yaitu sukah, ya, sukah, yaitu tempat membaringkan di dalam palungan. Itu nomor yang ketiga. Jadi Yeshua dilahirkan di sukah, ya, di tempat palungan itu, ya, manger. Nah, ini juga berbicara mengenai satu profetik, yaitu bahwa hidup kita sekarang ini sementara, ya, sukah itu temporary. Itu saya berikan gambarnya di sebelah kiri bawah, ya. Sukah itu tidak permanen, hanya ya ala kadarnya begitu, saudara, ya, bukan permanen, bukan bangunan yang permanen. Ini sebetulnya berbicara mengenai profetik di dalam Matius 1 ayat 23. Silakan brethren. Matius 1 ayat 23. Lihatlah, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang putra, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang artinya Elohim beserta kita. Iya, terima kasih. Jadi Elohim yang luar biasa, Bapa Yahweh yang tempatnya permanen di Syamayim, itu turun ke dunia ini di dalam rupa manusia. Inilah Sukot. Saya bisa lihat, jadi temporary, ya, tempat yang tidak kekal, temporary, ya. Karena itu siklus manusia, hidup saudara dan saya, kita ini tidak bisa hidup selama-lamanya dalam tubuh fisik yang sekarang ini. Satu kali nanti akan terjadi penurunan dan akhirnya mati. Ya, hidup kita ini seperti pondok, ya, seperti pondok-pondok sukah. Di manakah kekekalannya? Ya nanti setelah kita harpaso, mengenakan tubuh kemuliaan. Kemudian mengenai kelahiran Yeshua itu juga bisa dilihat dari kelahiran Yohanes Pembaptis, ya. Dan ini peristiwa ini berhubungan dengan perhitungan pelayanan atau ministry rombongan imam. Ya, ini bisa dilihat dari sini. Tapi saya nggak berikan sekarang, karena ini menyita ya cukup sekian waktu. Jadi saya nggak berikan, saya hanya berikan singkat saja. Bisa dilihat dari kelahiran Yohanes Pembaptis, ya, karena Yohanes Pembaptis itu beda 6 bulan dengan Yeshua, ya. Next time saya akan berikan mengenai penjelasannya, ya. Tapi hari ini kita akan lebih banyak fokus mengenai kedahsyatan daripada Sukot. Sebelum kita lanjut lebih dalam, di manakah letak kesalahan gambar ini? Itu Ada cahaya orang-orang di Majus kepala, di Pak. kandang. Kecil tuh. Di mana kesalahannya? Usia Yesua. Ya, Yesua dan
kedatangan orang Majusnya, Pak. Kesalahannya di mana? Orang Majus itu kan ceritanya 2 tahun setelah Yesua dan sudah di rumah, Pak. Oke, jadi orang Majus. Terus ada lagi enggak kesalahannya? Kepalanya Cahaya di juga. kepala itu, Pak. Kayaknya itu loh. Di kepala. Itu kan lemah ikan, Pak. Itu iya. Kemudian ada lagi enggak kesalahannya? Di bayinya, Pak, Siapa? bayi. Seharusnya udah umur 2 Ada tahun. satu perempuan duduk di bawah. Ada lagi enggak kesalahannya? Kandang Itu domba. Maryam, bukan bayinya itu. Bintangnya harusnya sudah nggak ada ya. Iya, betul. Ya, terima kasih Pak Erwin. Ya, jadi ini kesalahannya ada beberapa. Ya, orang Majus, ya, dan kemudian bintangnya. Ya, tapi kalau memang glow di kepalanya itu dikasih lingkaran-lingkaran itu memang itu lebih banyak mengandung makna daripada ya lemak ikan. Ya, jadi bintangnya itu sebetulnya juga nggak ada, saudara. Ya, oke. Jadi soal paham ya, yang betul adalah sebelah kanan, di mana Yeshua ada di rumah, Miriam dan Yosef sudah ada di rumah, dan kemudian Yeshua sudah berusia sekitar 2 tahun. Jadi yang betul Mesias lahirnya saat Feast of Tabernacles, ya saat Sukot, bukan 25 Desember. Ya, jadi terbukti kalau lahirnya 25 Desember berarti salah alamat. Ya kan? Keliru, bukan Mesias. Ya, Mesias yang asli. Bukan. Ya, berarti arahnya ke tempat yang lain. Ya, bukan Syamayim. Baik. Mohon maaf, ini bukan continue ya. Saya akan berikan satu lagi mengenai kedahsyatan ini ya. Sebentar ya. Saya akan berikan yang ini. Karena ini banyak, saudara. Sukot itu mempunyai atmosfer angka 7. Angka 7 adalah huruf Zayin. Ya, karena angka gematrianya 7. Kita ada di perayaan Sukot. Ya, yang terakhir, di angka yang ke-7. Dari 7 hari raya, ini adalah hari raya yang ke-7. Dan Sukot yang beratmosferkan angka 7, angka 7 itu mempunyai piktograf. Piktografnya apa? Piktografnya adalah senjata. Itu salah satunya, ya, salah satunya. Karena salah satu yang lainnya juga bisa bicara mengenai makanan. Ya, inilah piktografnya. Nah, piktografnya berupa kapak atau senjata untuk memotong, tujuannya di sana. Nah, apa yang dipotong? Apa yang dipotong? Yang berhubungan dengan Sukot. Yang berhubungan dengan Sukot loh ya. Apa yang dipotong? Apa yang dipotong? Buat Dahan-dahan daun, Pak. dahan-dahan. Iya, memang secara fisik. Mereka pasti motong daun-daunan, pohon-pohonan. Tapi sebetulnya secara lebih besar lagi, ada yang dipotong. Apa yang dipotong? Dosa. Dosa. Dosa nggak? Dosa ditransfer. Dosa ditransfer. Dosa nggak dipotong. Ini yang dipotong, saudara. Ini dipotong. Masa ini dipotong. Ini yang pertama ya. Jadi masa 6.000 tahun itu dipotong. Ini masa apa nih? Masa 6.000 ini. Masa 6.000 tahun ini masa apa? Kekacauan. Iya, masa Satan berkuasa. Betul kan? Hari ini Satan masih berkuasa nggak? Ya masih. Masih ini enggak berkuasa ya. Kerajaan ya, kerajaan 1000 tahun Satan masih berkuasa loh. Buktinya banyak orang yang melakukan kejahatan loh. Jadi ini masa Satan berkuasa ini dipotong, saudara. Zayin dipotong. Ya, dipotong terhadap apa? Yaitu terhadap kerajaan
Israel 1000 tahun. Sudah bisa lihat? Jadi dipotong. Ya, karena angka 7 Zayin itu piktografnya itu to cut atau memotong. Ya, dipotong. Jadi kalau nanti sudah pas waktunya 6.000 tahun, saudara jangan ngimpi ya, nggak dipotong. Maksudnya terus saja seperti ini. Tidak, dipotong saudara. Masa setan akan dipotong. Masa setan berkuasa akan dipotong. Dan setan akan ditempatkan di mana saat dipotong? Lubang tanpa Di lubang alas. tanpa Lubang tanpa alas, alas. Pak. Nggak dalam. Di lubang maut. Ya, lubang tanpa alas. Selama 1000 tahun. 1000 tahun. selama 1000 tahun. hampir 1000 tahun. Hampir, kurang dikit. Kurang dikit. Ya, jadi saudara paham ya. Ini masa yang dipotong. Ini yang pertama. Yang mengenai berhubungan dengan Sukot. Karena nanti Sukot itu bercerita mengenai kerajaan 1000 tahun. Itu Sukot. Ya, nanti kita sampai di sana. Kemudian yang kedua, masa ini dipotong. Yaitu masa 7.000 tahun ini dipotong. Masa apa ini? Masa? Kalau tadi yang 6.000 masa setan berkuasa, kalau 7.000 ini masa apa? Masa? Kerajaan damai. Bukan, masa ini 7.000 tahun loh. Yang tadi kan 6.000 tahun, yang ini kan 6.000. Ini masa setan kan? Iya. Masa apa? Ini 7.000 loh nih. Masa ini apa? Masa kekekalan, Pak. Nah, bukan. Masa kekekalannya itu sebelah kanan. Masa Pemulihan. atau fana. Betul kan? Hmm. Ini kan fana. 7.000 tahun ini kan fana. Walaupun nanti di kerajaan 1.000 tahun, tetap itu fana. Fana itu kan sementara kan? Nggak kekal kan? Iya, Pak. Ya, hidup yang sementara. Jadi hidup sementara ini jangkauannya hanya 7.000 sampai tahun 3030. Setelah itu apa yang terjadi? Kekekalan. Nah, sekarang masalahnya kekal mau di mana? Mau di Yerusalem dan bumi yang baru atau di lautan api. Saya bisa lihat itu kekal. Ya. Di bawah kata kekal, saya kasih seperti huruf 8 yang ditidurkan. Itu simbol infinite. Betul. Terima kasih, Brisco. Itu Ya, sama-sama. simbol daripada kekekalan. Itu angka 8 ditidurkan. Saudara tahu ya, angka 8 itu kan tidak pernah punya ujung, saudara. Kalau angka 1, kecuali angka 0 ya. 0 bukan angka ya. Jadi, inilah kekekalan. Jadi ini dipisahkan, ya dipisahkan, dan kitab suci sudah menyatakan ada bagian yang fana, yang sementara, dan ada bagian yang kekal. Ini dipisahkan, ya dengan zayin, dengan angka 7. Sudah bisa lihat, luar biasa ya, dengan menggunakan angka 7 yang mempunyai piktograf, yaitu kapak. Ya, jadi dipotong. Ya, haleluya, puji Bapak Yahweh. Ya, ini yang saya mau tambahkan. Dan kemudian ingat bahwa bumi dan alam semesta akan dihancurkan dengan api. Silakan Brother Henok untuk bisa baca 2 Kepa 3 ayat 10 sampai 12. 2 Kepa 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. 11. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Elohim. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ya, kalau saya lihat yang nulis ini Kepa, Petrus.
Simon Petrus, Simon Kepa. Di kitab-kitab yang lain nggak ngomong seperti ini. Saudara tahu dia dapat pengajaran dari siapa? Jelas, ini langsung dari Yeshua. Saya bisa lihat, dan di dalam kitab Kepa menuliskan 1 hari di hadapan Bapa Yahweh, ya, 1 hari untuk Bapa Yahweh, tapi untuk manusia berapa lama? 1000 tahun. 1000 tahun. Itu kitab Kepa yang menuliskan, ya, Kepa yang menuliskan. Jadi Kepa juga mendapatkan pengajaran mengenai kiamat dari Yeshua, tapi dia kasih kode di sini, ya, bahwa nantinya akan binasa dunia ini, ya. Jadi dunia ini, bumi ini yang saudara pijak, ini akan dihancurkan dengan api, fana, dan setelah itu masuklah masa kekekalan. Saya juga pernah berikan di dalam pengajaran Bereshit, nubuatan yang super dahsyat. Di situ ada ash, api, ya. Saudara kunjungin saja pengajaran Bereshit dan saudara akan mendapatkan pemahamannya, ya. Haleluya. Jadi paham ya mengenai kekekalan yang akan dipisahkan setelah berakhirnya masa fana selama 7.000 tahun. Puji Bapak Yahweh. Saya akan lanjutkan pembahasan mengenai Sukot, kedahsyatan mengenai Sukot pada Syabat yang akan datang. Jadi hari ini kita bisa melihat mengenai kelahiran Yeshua saat Sukot, dan juga Sukot mempunyai atmosfer angka 7. Dan angka 7, ya, piktografnya adalah senjata yang untuk memotong, cukat, memotong. Ya, memotong dari apa? Memotong dari masa setan yang hanya 6.000 tahun, dan juga yang kedua adalah masa fana sementara yang total jumlahnya 7.000 tahun dipisahkan. Ya, dan kita sudah tahu sekarang kita hampir masuk di dalam sebentar lagi 6.000 tahun sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tahun kita sekarang 2024. Perhitungannya bukan pas di 2000, bukan. Banyak saat itu orang gemetar. Begitu 1999, masih ingat? Pada gemeter semua. Masuk tahun 2000, mereka pikir komputer akan stop, crash semua. Ya kan? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah supermarket pada kosong semua. Habis barangnya, saya masih ingat itu. Ya, malamnya juga nggak kejadian apa-apa. Karena apa? Perhitungannya belum sampai. Perhitungannya dimulai dari mana? Yaitu saat kematian Yeshua HaMashiach. Ya, jadi kita harus hati-hati karena sebentar lagi akan mendekati 2030. Tapi kita harus ingat, kita tidak berjaga-jaga di 2029. Ada yang mau berjaga-jaga 2028, 2029? Tidak, kita mau Sudah, hamba sudah Raja. Sudah dapat memahaminya, ya. Karena ada 3,5 tahun sebelumnya yang harus diperhitungkan. Ya, yang harus diperhitungkan. Oke, puji Bapak Yahweh. Saya akan stop di sini terlebih dahulu. Kita akan masuk dalam doa dan kita akan ketemu saat Syabat dengan melanjutkan mengenai kedahsyatan Sukot. Masih banyak, saudara. Masih banyak. Ya, luar biasa. Oke, puji Bapak Yahweh. Kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, di dalam Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, pengertian Dafar Elohim yang terus ditambahkan. Dan kami semakin jatuh cinta akan firman-Mu. Kami mengasihi Engkau, Abba Yahweh, dalam Yeshua HaMashiach. Dan biar terus hidup kami diubah, berakar, bertumbuh, dan berbuah untuk menyenangkan hati Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Memberkati manusia-manusia Elohim yang telah bergabung
di streaming dan juga di live chat dan juga yang akan mendengar kebenaran firman memberkati dengan berkat keselamatan di dalam Yeshua HaMashiach. Terima kasih Aba Yahweh. Dan juga dalam perayaan Sukkot yang spesial ini 5785 saya mohonkan Bapa Yahweh memberkati untuk manusia-manusia Elohim yang telah memberikan penaburan di pelayanan menorah, memberkati di dalam nama Yeshua HaMashiach, supaya setiap penaburan menjadi benih-benih yang unggul dan mendatangkan rewards yang kekal untuk setiap manusia-manusia Elohim yang telah memberikan penaburan-penaburannya di dalam ministry ini, di dalam pelayan menorah. Terima kasih Bapak ya, memberkati hidup mereka, pagari dengan berkat daripada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, baik secara jasmani maupun secara rohani. Terima kasih Bapa Yahweh atas anugerah-Mu. Terima kasih Bapa Yahweh. Kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam ruah Yahweh Elohim, mulai hari ini sampai saudara dan saya terangkat dalam peristiwa harpaso, mengenakan tubuh kemuliaan berjumpa dengan Yeshua HaMashiach di awan-awan. Jadi mempelai Yeshua HaMashiach dan tinggal bersama-sama dengan Yeshua HaMashiach sampai selama-lamanya, sampai di dalam Yerusalem yang baru. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, yang percaya katakan, Amen. Haleluya. Haleluya. Bapa yang berkati. Lebih dekat dengan